Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang terpuji. Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah dan syukur kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh memperingati bangsa Indonesia yang telah merdeka selama 81 tahun. Tuhan, kami sedih kalau di tahun ke-81 ini kami masih lihat banyak kemiskinan, ketidakadilan sosial. Masih banyak ketimpangan di berbagai sektor di bangsa ini. Kami rindu lawatan-Mu. Kami berdoa mohon roh takut akan Engkau melanda seluruh negeri ini. Biarlah setiap pemimpin di bangsa ini, bahkan rakyat di bangsa Indonesia ini, boleh takut akan Engkau Tuhan. Mereka menjauhi kejahatan, meninggalkan keserakahan, ketamakan, kepentingan diri sendiri, kerakusan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami. Bahkan saat ini, kalau bencana sedang terjadi di sana sini, di Flores NTT, bahkan gempa baru terjadi di Sulawesi Tengah, kami berdoa, Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan tolong setiap keluarga guru-guru Tangan Pengharapan yang tinggal di Flores. Lindungi guru-guru kami Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah. Kami berdoa, Tuhan pulihkan setiap keadaan Tuhan. Kami berdoa saat ini. Kalau saat ini tim Tangan Pengharapan sedang menunggu apa yang harus kami bantu. Gempa susulan terus terjadi saat ini, kami berdoa tenanglah Indonesia. Di dalam nama Yesus, segala bencana boleh berhenti. Tapi kami berdoa kedaulatan-Mu terjadi atas bangsa ini. Biarlah hujan pertobatan-Mu melanda seluruh negeri. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Talaut sampai Rote. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja. Mereka berbangkit jadi berkat, jadi eklesia bagi Indonesia. Tuhan, kami berhenti mencari popularitas, mengejar kekayaan, berlomba-lomba membesarkan gereja. Tapi kami menjadi gereja-Mu yang hidup di bangsa ini Tuhan. Meninggikan Yesus Tuhan yang mengasihi bangsa ini. Terima kasih. Biarlah hidup anak-anak-Mu Tuhan di dunia ini. Orang-orang percaya jadi eklesia, jadi gereja yang berdampak dan menentukan nasib kota. Tuhan tolong supaya gereja ini Tuhan tidak lupa diri, tapi senantiasa mengingat kenapa kami ada di sini hari ini. Untuk berdiri bagi-Mu Tuhan, bagi negeri kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, jauhkan hati gembala kami dari mengejar kekayaan, mengejar nama besar. Tapi biarlah cinta akan Tuhan, cinta akan bangsa ini membakar hatinya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Gereja ICI tidak dipimpin oleh event, tidak mengejar jumlah, tidak mengejar harta, tapi bekerja keras membangun kerajaan Allah dan kebenarannya, berdiri di atas bumi Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan. Satukan setiap hati pengerja, setiap pemimpin yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami sehati berdiri untuk jadi saksi-Mu bagi negeri ini Tuhan. Jauhkan roh korupsi, jauhkan dari kepentingan diri sendiri, jauhkan dari iri hati, ketamakan cinta uang dari hati kami. Tuhan, jagai kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan bangsa ini, masa depan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau cinta Indonesia. Terima kasih Tuhan.
Sebentar firman-Mu dibagikan, Tuhan tumpahkan isi hatimu. Roh Kudus tolong kami memahami firman-Mu. Berkatilah umat-Mu dan merdekakanlah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat yang saat ini streaming online dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda akan diberkati. Juga jemaat yang duduk di lobby overflow, saya percaya Anda juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan khotbah tentang hati yang merdeka. Amsal 4 ayat 23. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Katakan sama-sama, hatiku menentukan jalan hidupku. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan gini, above all else, guard your heart, for it affects everything you do. Yang artinya gini, hati kita memengaruhi setiap hal yang kita lakukan. Hati kita ini yang akan mempengaruhi setiap tindakan kita. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 19. Baca sama-sama saya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yesus menegaskan bahwa segala perkataan yang tidak baik, tindakan yang buruk, bahkan dosa, bukan disebabkan karena faktor luar, tapi dari hati kita yang tercemar. Hati yang jahat melahirkan perbuatan yang jahat. Hati yang pahit mengeluarkan perkataan yang pahit. Hidup yang cabul, hati yang cabul melahirkan kehidupan yang penuh dengan percabulan. Lukas 6:45 Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan dari hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sekali lagi, hati kita melahirkan tindakan kita. Hati kita ini yang menentukan jalan hidup kita. Ibaratnya gini, kalau Anda mau jaga hidupmu baik, yang kamu harus jaga tuh hatimu. Mata air kehidupan kita tuh di sini. Saya enggak tahu ya, karena enggak pernah di MRI letak hati itu di mana. Jadi kita selalu pegang di dada. Jika hati kita bersih, maka tindakan, perkataan, dan kehidupan kita pasti baik. Amin. Apakah hatimu bersih? Karena kalau hati kita bersih, hati kita baik, perkataan, perbuatan, dan kehidupan kita pasti bersih dan baik. Yesus menegaskan juga dalam khotbah di atas bukit. Dalam Matius 5 ayat ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ternyata hati yang bersih, hati yang suci, yang artinya tidak bercabang, tulus, tidak menyimpan motivasi. Yang tersembunyi adalah syarat untuk mengalami Tuhan di hidup kita. Seringkali kita tidak bisa mengalami Tuhan karena hati kita tidak bersih. Dalam Mazmur Daud dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Kenapa doa tidak pernah dijawab? Kenapa kita nyembah tidak rasa apa-apa? Karena hati kita tidak bersih. Yesus berjanji, orang yang suci hatinya akan melihat Allah.
dalam hidupmu? Apakah ngalami Tuhan? Dengar baik, kita akan bahas tentang 3 hati yang merdeka. Yang pertama, hati yang merdeka tidak menyimpan kemarahan, kepahitan, dan kejahatan. Kita baca dalam Efesus 4 ayat 31 sama-sama. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mazmur 37 ayat 8 sama-sama. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Hati yang tercemar, hati yang tidak bersih adalah hati yang penuh dengan kebencian. Hati yang menyimpan kepahitan. Hati yang memendam kemarahan. Iri hati. Bahkan segala tipu muslihat kejahatan terhadap orang lain. Hati yang tidak merdeka dijajah oleh berbagai luka. Kita sering lihat kenapa orang itu banyak yang kelakuannya buruk. Hidupnya selalu merugikan orang lain. Perkataannya selalu memahitkan hati orang lain. Perkataannya tidak pernah membangun. Saya dengar salah satu keluarga, anaknya sudah dewasa, stres karena punya mama yang mulutnya tidak baik, selalu bikin suami dan anaknya stres. Selalu cari gara-gara, suka marah-marah, negatif. Komentarnya nggak membangun, selalu menyalahkan orang lain, selalu cari kesalahan. Sampai besar dia stres. Karena papa mamanya selalu bertengkar. Anda tahu, tidak ada orang yang bahagia hidup dengan orang yang hatinya cemar. Jadi kalau Anda mau dicintai oleh suamimu, oleh istrimu, Anda mau membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, bersihkan hatimu. Selesaikan lukamu. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya trauma. Kita semua kalau mau bicara satu-satu, kita semua punya pengalaman buruk di masa lalu, setuju? Kita semua pernah diperlakukan tidak baik. Pernah ngalami abuse mungkin waktu kecil. Oh, semua pasti ngalami. Saya mengalami. Kita memendam luka dan macam-macam. Tahukah saudara, hati kita tidak akan bersih kalau kita tidak mau bebas dari luka. Kenapa Yesus di dalam banyak ayat mengatakan kita harus mengampuni? Bahkan dalam Matius 6 Yesus berkata, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kita. Itu khotbah awal-awal Yesus loh. Kenapa? Karena sebelum kita melakukan apapun, memulai pelayanan kehidupan pernikahan di dalam hidup ini, mari awali dengan membersihkan hati. Ampuni. Banyak anak muda kecewa sama orang tuanya. Waktu dengar potongan khotbah saya di sosial media yang bilang, ampuni orang tuamu. Tidak ada orang yang tidak bikin salah. Mereka caci maki saya, ibu gak ngalamin yang saya alami katanya. Oh, dalam hati saya, lu gak tahu aja loh. Dari gua kecil sampai gua tua, orang tua gua gak berubah, gua kasih tahu. Tapi saya bilangin, apakah saya membenci? Tidak. Saya mengampuni dan saya mengasihi dan saya terus mengasihi. Kalau hati kita tidak bersih dari kepahitan, kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, kita akan melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain juga. Keputusan-keputusan yang gak baik, perkataan yang menyakitkan. Apa akibatnya? Kita akan melahirkan generasi sakit hati, teman-teman kumpulan sakit hati. Coba lihat, orang yang pahit
selalu keluar cari gerombolan si pahit. Orang yang terluka selalu cari komplotan yang terluka. Gimana mau sembuh? Sedangkan hidup di keluarga manapun, suku apapun, pelayanan di gereja manapun, kerja di perusahaan manapun, punya bos siapapun, gak akan bebas dari terluka. Karena tidak ada orang yang bisa selalu menyenangkan hati Anda. Masalahnya gini, kalau sampai kita ditegur, dinasehati, kita sakit hati, kita dimarahin, kita terluka, kita harusnya koreksi diri. Kenapa kita ditegur? Sayangnya orang-orang yang hatinya cemar, terima teguran sebagai caci maki, bukannya memperbaiki diri. Hati yang pahit akan mengeluarkan perkataan yang pahit. Yakobus 3 ayat 9 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Banyak kan orang munafik kan? Di gereja ibadah. Nggak suka gereja ini, pindah gereja sana. Ibadah. Emang gereja punya lu aja. Menyembah Tuhan. Anda pikir Tuhan berkenan? Anda ke gereja nggak ke gereja? Bukan itu esensinya. Tuhan lihat hati kita. Anda memuji Tuhan tapi Anda mengutuk orang lain. Buat apa? Makanya saya nasihati, jemaat ICI yang saya kasihi, jangan suka mengkritik hamba Tuhan manapun. Jangan suka mengkritik orang lain. Koreksi diri sendiri. Kalau orang itu nggak benar, itu urusan dia sama Tuhan. Percayalah, semua orang akan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka tabur di dunia ini. Amin. Kita juga akan menuai apa yang kita tabur. Jadi baik-baik, tabur yang baik. Firman Tuhan berkata dalam ayat 10 dalam Yakobus 3. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ayat 11 berkata gini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Bisa enggak? Enggak bisa. Kadang orang bisa baik, bisa pahit. Bisa manis, bisa pahit. Aneh. Menurut saya itu palsu. Kalau di depan orang bisa baik-baik, tapi di belakang ngomongin orang. Ini kepalsuan. Yuk, kalau Anda hari ini sadar masih simpan pahit Bu Heni. Kenapa orang susah mengampuni? Karena tidak sadar diri. Betul. Kalau kita ini semua sadar sesadar-sadarnya, aku juga banyak bikin salah, aku juga orang berdosa yang diampuni Allah dengan kesadaran penuh. Aku adalah kasih karunia Allah. Hari ini aku ada karena pengampunannya. Masa kita tidak bisa mengampuni orang lain? Orang yang sulit mengampuni karena mereka tidak sadar diri. Siapa dirinya hari ini? Aku adalah anugerah Allah yang diampuni. Masa aku tidak bisa mengampuni orang lain? Ibrani 12 ayat 15 berkata begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan, baca sama-sama, kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang hatinya nggak bersih, nyimpen pahit, iri hati, akan bikin kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Sumber gosip itu satu, orang pahit, orang iri hati. Betul? Jangan bergaul dengan orang-orang yang memahitkan hatimu. Karena Anda akan menjadi pahit karena dia.
Orang yang mencemarkan banyak orang adalah orang pahit yang memahitkan hati orang lain. Yuk, bersihkan hati, berhenti dari sakit hati. Yang kedua, hati yang merdeka. Tidak haus pengakuan dari orang lain. Tidak haus pujian. Orang-orang yang haus pujian, yang haus pengakuan dari orang lain, adalah orang-orang yang hatinya cemar oleh kesombongan dan keinginan dipuji orang. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati, bukan penampilan luar. Matius 15 ayat 17-20 kita baca sama-sama. Yesus bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. 20 sama-sama. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus lagi mengecam kaum Farisi karena mereka sangat mementingkan perkara-perkara religius, agamawi, tentang menjaga kebersihan ritual. Contohnya kayak tadi, membasuh tangan sebelum makan. Makanya Yesus bahas, yang bikin najis itu bukan makan tanpa cuci tangan. Karena makanan tuh ya, masuk ke mulut, turun ke perut, keluar di jamban, kata Yesus gitu bahasa kita. Yang menajiskan orang itu bukan karena kita makan dengan tangan yang tidak dicuci. Karena semua itu akan dibuang ke jamban. Yang menajiskan orang itu yang keluar dari hati. Orang Farisi dikecam Yesus. Karena mereka tuh terlihat saleh di luar. Tapi mereka mengabaikan kondisi hati mereka yang penuh dengan keserakahan dan kemunafikan. Matius 23. Mari kita lihat kecaman Yesus di ayat 25-28. Sama-sama yuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya. Tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Dan pelbagai jenis kotoran. 28 sama-sama. Demikian jugalah kamu di sebelah luar. Kamu tampaknya benar di mata orang. Tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Lihat. Dua perikop yang kita baca ini. Yesus ngasih tahu kita. Jangan jadi orang yang munafik. Yang tampak bersih di depan orang. Tampak benar di depan orang. Yang kita harus perhatikan bukan hanya penampilan luar kita. Tapi hati. Kondisi hati kita yang Tuhan lihat. Bukan seberapa keren baju kamu. Seberapa mahal tas kamu. Bukan seberapa bagus dandanan kamu. Tapi yang paling penting itu hatimu. Buat apa kita kelihatan benar, kelihatan saleh, rajin ke gereja, rajin doa, rajin puasa, rajin nyembah. Tapi kalau hati kita nggak dijaga, kotor, suka iri sama orang. Suka benci, suka marah. Selalu ngeluarin kata-kata yang gak membangun. Serakah.
penuh dengan rampasan, kerakusan, dan kemunafikan, hidup kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saya pengen tanya, ketika Anda berbuat baik, nolong orang, ketika Anda melayani, bisa enggak Anda tidak posting di Instagram? Bisa enggak? Enggak bikin itu, pelayanan nolong orang, untuk jadi bahan konten di sosial media. Bisa enggak? Bisa. Banyak yang enggak punya sosial media, luar biasa. Banyak hal-hal yang saya kerjakan di luar tangan pengharapan yang saya enggak posting di sosial media saya. Yang harus diposting adalah bantuan di tangan pengharapan. Supaya orang tahu donasi ke tangan pengharapan tuh kemana. Bukan demi, oh Ibu Heni dipuji. Enggak. Staf saya bilang, Ibu harus posting. Supaya orang kalau lihat Ibu Heni turun ke lapangan, tuh langsung nabur. Makanya Ibu Heni kalau ke pedalaman harus posting, harus ngevlog. Saya bilang saya nggak suka ngevlog, tuh Pak Jojo yang suka ngevlog. Ribet, saya bilang orang lagi kerja suruh ngevlog. Saya bilang, mereka bilang harus Bu. Ya udah, suruh orang lain yang videoin. Kagok banget sengaja. Saya lagi bagi makanan ya, gitu. Aneh menurut saya. Tapi kalau yang urusannya benar-benar perbuatan baik murni di kehidupan sehari-hari, saya nggak pernah posting. Capture ucapan terima kasih dari OB, capture slide di Instagram, nggak perlu. Bantuin orang ngapain, posting di Instagram. Niat pisan kata orang Bandung. Yuk kita belajar yuk. Jangan pengen kelihatan bener di depan orang. Jangan haus pujian. Nggak butuh pengakuan. Amin. Yang Tuhan lihat hati kita. Tuhan puji ketulusan hati kita. Amin. Yesus ngajarin dalam Matius 6 hal memberi sedekah. Dengerin umat Tuhan. Saya pengen Anda diberkati benar 100% dari hati. Saya rindu Anda diberkati jemaat ICI. Makanya kalau nabur, tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak perlu tahu. Ngapain cerita ke sana sini? Saya mau bantu di tangan pengharapan, tahu nggak? Ngapain? Udah biar Tuhan yang tahu, Tuhan yang balas. Dengar ayat 1. Janganlah, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Cilaka pisan. Udah nabur gak dapat apa-apa dari Tuhan. Menurut saya itu cilaka. Buat apalah dipuji manusia. Aduh baik pisan dia teh, murah hati. Ini banyak orang Bandung ya hari ini. Kenapa jadi Sunda saya? Apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan lorong-lorong supaya apa coba? Dipuji orang. Aku berkata kepadamu, Yesus bilang begini, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi habis gak upahnya? Habis, udah gak ada di sorga mah. Nih, jika, baca sama-sama ayat ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi sama-sama akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Dengar baik, dengar ini. Menjaga hati berarti mengutamakan kemurnian hati kita di hadapan Tuhan daripada mencari pujian dari manusia. Menjaga hati artinya mengutamakan
kemurnian hati kita di hadapan Tuhan daripada mencari pujian dan pengakuan dari manusia. Yuk, jangan berusaha nyenengin orang, senengin Tuhan aja. Galatia 1 ayat 10 berkata, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Mohon maaf sekali lagi. Banyak orang kaya tersinggung sama saya. Katanya Ibu Heni itu hamba Tuhan yang tidak bisa memprioritaskan orang-orang kaya. Saya bilang enggak. Buat saya harus memprioritaskan semuanya. Bagi saya semua orang penting. Tapi mohon maaf, Tuhan ngajarin saya dari nol memulai pelayanan di Indonesia ini. Jangan takut sama manusia. Saya nggak mau berusaha nyenengin orang. Saya mau nyenengin Tuhan. Jadi mohon maaf, biarpun Anda donatur Tangan Pengharapan, saya akan tegur kalau Anda salah. Kenapa saya harus membiarkan Anda berbuat salah lalu Anda binasa? Jangan tersinggung kalau ditegur. Itu untuk keselamatan jiwa Anda. Amin. Yuk, jadi orang jangan nyenengin hati manusia. Jangan mencari pengakuan dari manusia. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka engkau akan mendapat upahnya. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, hati yang merdeka tidak cinta uang. Katakan, aku tidak cinta uang. Enggak semua. 1, 2, 3. Aku tidak cinta uang. Yang kencang semuanya. Aku tidak cinta uang. Keluarkan cinta uang itu dari hatimu. Siapa gak butuh duit, Bu Heni? Gue juga tahu. Semua butuh duit. Tapi uang itu ditakdirkan jadi hamba, bukan tuan. Uang adalah hamba kita. Dia ikutin kita. Berkat mengejar kita. Katakan, berkat mengejar aku. Perintahkan, berkat mengejar aku. Jangan kejar berkat, berkat kejar kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Semuanya. Bukan tambah istri, tambah suami ya. Saudara, hati yang tercemar adalah hati yang cinta uang. Matius 6. Hal mengumpulkan harta. Yesus berkata dalam ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi sama-sama, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 sama-sama saya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24 kita lompat. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Sama-sama yang keras, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus ngomong keras. Kalau kita cinta uang, kita nggak akan cinta Tuhan. Kalau Anda cinta uang, Anda nggak akan cinta Tuhan. Loh Bu Heni, kita butuh duit, cintai Tuhanmu, uang ikut kamu. Pilihannya 2. Uang jadi tuan, atau Tuhan jadi tuan. Kalau Tuhan yang jadi tuan, uang jadi hambamu. Saya kejar kerajaan Allah. Apa yang jadi kehendak Tuhan di hidup saya? Saya hidup hanya untuk menggenapi kehendak Tuhan di hidup saya. Saya mau mati mengerjakan kehendak Allah. Kebenarannya, firman-Nya jadi satu-satunya pegangan hidup saya. Dari mengorbankan semua yang saya punya, Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda. Tanpa saya cari, tanpa saya kejar. Berkat mengejar saya. Saya nggak pernah minta suami saya, bawa aku ke luar negeri dong, jalan-jalan, beliin dong
tasnya, beliin mobil dong. Gak pernah tanya satu berlian sebutir pun, gak pernah minta sama suami saya. Karena gak penting buat saya. Saya dihina orang waktu khotbah pakai batik tangan pengharapan. Ini bukan ya, ini beli. Ntar nyari lagi habis ini. Karena disuruh pakai merah, saya terpaksa beli. Seketemunya aja di jalan. Saya kasih tahu. Saya gak pernah kejar. Buat saya gak penting. Tuhan, saya cuma pengen anak-anak saya bisa selesai kuliah. Dan apa yang hilang kembali? Apa yang hilang? Rumah. Karena kami korbankan rumah untuk kembali ke Indonesia. Jadi dari saya pelayanan dari awal 20 tahun lalu, saya tabung untuk bisa cicil rumah. Dari beli satu rumah, harus dipersembahkan untuk sekolah tangan pengharapan. Tuhan kembalikan. Mulai lagi dari rumah kecil. Tuhan berkati. Saudara, saya bisa sekolahin anak saya sampai selesai. Nggak pinjam duit yayasan tangan pengharapan, saudara. Di detik-detik saya nangis nggak punya uang untuk bayar uang kuliah. Dari mulai masuk SMP, nggak punya duit buat sekolahin Chloe Zoe, saudara. Saya datang ke sekolah. Tolong suster, ketahuan deh sekolahnya. Saya cicil 6 kali. Saya ini gak punya penghasilan selain khotbah. Tolong saya. Saudara tahu, kalau ngandelin khotbah doang gak cukup buat hidup. Tapi begitu saya dibikin viral sama Tuhan, lebih dari cukup. Tapi Tuhan itu memberkati saya dari utara, selatan, timur, barat. Harta bangsa-bangsa. Orang salurkan ke saya. Saya bilang ini jangan, ini buat tangan pengharapan. Mereka bilang gini, Bu Heni, orang cuma pikirin tangan pengharapan, orang gak pikirin orang di belakang tangan pengharapan. Saya nangis, saudara. Karena saat itu Chloe Zoe mau masuk kuliah, saya gak punya uang. Tampang keren tapi bokek, saudara. Rekening cuma 1 juta, 2 juta, boro-boro mau bayar anak kuliah. Saya nangis. Tiba-tiba di titik akhir pengharapan saya, orang yang gak akrab, pernah ketemu seumur hidup sekali, minta nomor rekening, transfer persis yang saya butuh buat bayar uang kuliah Chloe Zoe. Anehnya sampai selesai dia bayarin semua. Sampai anak saya udah kerja hari ini, saya selalu terima kasih sama dia. Tuhan baik, amin. Saya ngalamin penyertaan Tuhan. Saudara boleh tanya suami saya, gak pernah nuntut mobil mewah, gak pernah. Malah saya suka ngomelin dia. Sederhana, sederhana. Ingat kita siapa? Ini kesaksian yang luar biasa. iPad nih, gak pernah beli. Dikasih orang terus. Dulu dikasih yang lebih kecil. Mata saya kan udah silinder, tambah plus lagi. Buramnya luar biasa. Saya pakai kapital semua hurufnya. Saudara, sampai mati rusak. Pecah, diganti orang yang baru. Handphone gak pernah beli, dikasih orang terus, saudara. Percaya gak? Casio dikasih orang. Saya kasih tahu, jangan kejar harta, kejar Allah. Dia sumber berkatmu. Haleluya. Saya mau bilang gini, ada kebenaran yang Anda harus tahu. Kenapa Yesus ngomong dalam Lukas 12 ayat 15 tentang orang kaya itu bodoh? Kenapa tahu nggak? Yesus ngasih tahu kita gini, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Karena walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya. Boleh nggak kaya? Kalau baca ayat ini, boleh dong. Tetapi gak boleh serakah. Nah, kenapa Tuhan gak suka sama orang kaya yang bodoh ini? Karena dia ngandalin masa depannya sama hartanya. Ayat 19 dikatakan gini, jiwaku,
Ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Karena dia mengandalkan hartanya yang dia timbun segitu banyak buat masa depannya. Dia udah gak takut, ngerti gak sih? Ibarat orang tuh, kenapa sih kita cari duit mulu, serakah, kayak gak pernah cukup, padahal harta udah banyak. Tahu gak kenapa? Padahal ya gue percaya, gak bakal habis dimakan. Kenapa orang masih cari duit sekaya itu? Karena takut satu hari susah. Masa depannya digantungkan pada hartanya. Tuhan gak suka. Tuhan mau kita mempercayakan hidup kita dan masa depan kita kepada Dia. Bekerja keras harus, menabung harus, investasi perlu, tetapi jangan serakah. Nah, gimana kuncinya biar gak serakah? Nah, ini Lukas 12, Multimedia lompat, Lukas 12 ayat 33. Baca sama-sama saya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusakkan ngengat. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Kunci supaya tidak serakah adalah selalu menabur bagi kerajaan Allah. Menabur bagi kerajaan Allah. Bicara apa? Kita peka untuk terus menabur untuk orang-orang di sekeliling kita. Kunci sunat hati dari cinta uang adalah memberi. Boleh kaya, tapi gak boleh serakah. Orang yang gak serakah tidak takut menabur. Orang yang pelit takut keluar duit. Kenapa? Takut kurang, takut berkurang. Saldo berkurang 1 rupiah, sayang kata dia. Pelit setengah mati. Tapi orang yang percaya pemeliharaan Tuhan tidak takut nabur. Kenapa? Karena dia tahu menabur adalah investasi bagi kerajaan sorga yang tidak akan pernah habis. Amin. Dan orang percaya, pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberkati setiap taburan kita. Firman Tuhan jelas. Nah, saya gak mau khotbah soal duit, nanti dibilangin pendeta mata duitan. Tapi Anda harus ngerti kebenaran. Kunci dari sunat hati supaya tidak tamak adalah menabur. Orang yang suka khawatir adalah orang yang tidak punya iman. Orang tuh kalau tidak khawatir, bukan karena dia banyak simpanan. Kayak saya gini kan gak banyak simpanan, tapi kok gak khawatir hidupnya? Karena saya pegang Lukas 12 ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa, katakan gini, Bapa tahu saya memerlukan semuanya itu. Ayat 31 sama-sama saya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa kerajaan Allah? Apa yang jadi kehendak Tuhan bagi hidupmu? Tuhan, Engkau ciptakan aku nih untuk apa? Apa yang Tuhan mau sama hidup saya? Saya harus bikin apa Tuhan? Begitu dapat berkat, Tuhan mau saya nabur kemana? Jangan keraskan hati. Hiduplah jadi berkat bagi sesama. Dan menaburlah bagi kerajaan sorga. Tuhan akan memelihara hidupmu. Saya akhiri 1 Timotius 6 ayat 17. Sama-sama saya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 18 sama-sama. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya
di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ingat, kita hidup di dunia ini sementara. Katakan kanan kirimu, hidup di dunia sementara. Suatu hari kita akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Jangan investasi habis-habisan di bumi. Pastikan Anda investasi untuk kekekalan nanti. Hiduplah dengan hati yang merdeka. Hati yang merdeka tidak menyimpan kemarahan, kepahitan, dan kejahatan. Hati yang merdeka tidak haus pengakuan dan pujian dari orang lain. Hati yang merdeka tidak cinta uang. Kita berdoa, kiranya Tuhan memerdekakan hati kami. Yuk taruh tanganmu di dada. Tuhan, merdekakan hati kami dari haus akan pujian, dari haus akan pengakuan. Merdekakan hati kami Tuhan dari segala kemarahan, dari segala kepahitan. Merdekakan hati kami dari segala kejahatan, dan merdekakan hati kami dari cinta uang. Kami berdoa agar hidup kami sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap jadi berkat katakan amin. Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. God bless you. Merdeka. Haleluya, terima kasih Pastor Henny untuk firman Tuhan. Kita semua ya yakin dimerdekakan dalam Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, dan saya yakin juga yang menyaksikan secara online saat ini juga sama-sama diberkati oleh Tuhan dan juga diingatkan kembali di mana kita memasuki besok merayakan kemerdekaan Indonesia ke-81. Kita sama-sama berdoa agar kita semua umat-umat Tuhan, jemaat ICI menjadi umat-umat Tuhan yang dimerdekakan. Amin. Haleluya, ini masih Grace yang sama Bapak Ibu, cuman rambutnya saja yang makin serupa dengan Ibu Gembala kita. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik pada hari ini. Biarlah kita semua dari apa yang sudah diberitakan oleh firman Tuhan hari ini semakin meyakinkan kita untuk bisa memberikan yang terbaik dan menabur yang terbaik, khususnya untuk gereja kita Impact Community Indonesia, maupun juga ingin berdonasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar dan juga bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera, dan juga Bapak Ibu bisa memberi dengan menggunakan mesin EDC setelah ibadah selesai nantinya di infodesk gereja. Dan juga apabila Bapak Ibu ingin memberi secara tunai, Bapak Ibu bisa memasukkan uang tunainya ke dalam amplop persembahan dan pastikan dikembalikan lagi di dalam kotak persembahan yang ada di area main hall maupun juga lobi gereja setelah ibadah selesai. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memberi, mari kita kembali satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa untuk kami memiliki hati yang merdeka, kami harus mempunyai hati yang suci, hati yang tidak serakah, dan hati yang mau memberi untuk taburan Tuhan di mana kami ditempatkan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau menabur yang terbaik untuk kerajaan-Mu di tempat ini, di gereja ICI maupun juga di Yayasan Tangan Pengharapan. Biarlah Tuhan kami berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya setiap jemaat Tuhan yang memberi pada hari ini, memberi dengan hati yang murah hati, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati berlipat kali ganda setiap tangan-tangan yang memberi, dari setiap pekerjaan mereka, dari setiap pelayanan mereka, setiap usaha, bisnis, dan juga studi mereka. Tuhan Yesus yang akan berkati berlipat kali ganda. Dan pada pagi hari ini kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Ku dapat kekuatan baru, dan ku dapat kekuatan baru, dalam ku dapat kekuatan baru. Tuhan, Kau tempat perlindungan. Nama lengkap saya Yohanes Kalekarina, biasa dipanggil Leka. Saya Minsiana Lende. Nama lengkap saya Oktamia Sumbupati. Saya Elizabeth Elviana Lende, biasa dipanggil Olvi. Saya merupakan anak dari sekolah berasrama Sumba.
Bulan Agustus merupakan bulan yang sangat spesial. Kami belajar tentang perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagi kami, kemerdekaan juga berarti bisa bersekolah, bisa belajar, bisa punya cita-cita. Di sekolah berasrama, kami bukan hanya belajar pelajaran di kelas. Kami juga belajar disiplin, menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang siap melayani. Kami percaya suatu hari nanti kami bisa menjadi orang yang berguna bagi Indonesia. Semua ini bisa kami rasakan karena ada orang-orang baik yang percaya kepada kami. Dan hari ini kami mengajak kakak, bapak, ibu untuk mengambil bagian dari perjalanan kami. Dengan berdonasi, kakak membantu kami terus belajar, mengejar impian kami, dan juga tinggal di sekolah berasrama. Berdonasilah hari ini dan dapatkan merchandise spesial Tangan Pengharapan di booth Tangan Pengharapan atau hubungi nomor WA yang tertera. Di bulan kemerdekaan ini, mari berikan kesempatan bagi kami untuk meraih masa depan.